Sidang di Mahkamah Konstitusi yang tadinya kita kira akan berjalan dengan membosankan, ternyata bisa menjadi tontonan yang menarik. Salutlah buat tim 01 dan 03 yang mampu menyajikan saksi-saksi ahli yang bikin kita jadi menyimak apa saja bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024 ini. Dan menariknya, penonton tidak disibukkan dengan angka-angka saja seperti sidang di Pilpres sebelumnya yang bikin bosan. Tetapi sidang kali ini memang difokuskan pada model kecurangan yang TSM atau terstruktur, sistematif, dan masif. Sehingga menarik mendengarkan bagaimana proses kecurangan itu berjalan. Dan gak tahu kenapa, saya itu punya firasat yang bagus dengan Mahkamah Konstitusi kali ini. Susunan komposisi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dengan Ketua MK-nya Soehartoyo membuat saya merasa punya harapan besar bahwa Mahkamah Konstitusi kali ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin oleh pamannya Gibran, Anwar Usman. Sebagai catatan ya, Ketua MK Soehartoyo yang menjadi pimpinan sidang itu sempat menangis ketika dilantik menjadi ketua menggantikan Anwar Usman. Soehartoyo pada waktu itu merasa bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan marwah dan kehormatannya sebagai lembaga hukum tinggi negara dan menjadi bulan-bulanan ejekan warga sebagai mahkamah keluarga lah, mahkamah kalkulator lah, dan ejekan-ejekan lainnya. Dan Soehartoyo terlihat punya tekad untuk mengembalikan marwah mahkamah supaya tetap dipercaya masyarakat Indonesia di tengah gelombang ketidakpercayaan yang seperti tsunami melanda. Tapi apakah mungkin misalnya nih Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu 2024 ini? Kita memang nggak punya sejarah itu. Tetapi saya mencatat bahwa di seluruh dunia pernah terjadi 4 negara di mana mahkamahnya akhirnya membatalkan hasil pemilu karena terbukti ada kecurangan yang TSM. Yang pertama, tahun 2017 lalu di Kenya, mahkamahnya membatalkan hasil pemilu di mana petahananya menang karena terbukti petahananya menggunakan fasilitas negara untuk mengintervensi pemilu. Di tahun 2019, pemilu di Malawi akhirnya harus diputus ulang oleh mahkamah karena kecurangan yang luar biasa karena petahananya itu juga kembali curang. Tahun 2019 juga di Bolivia pemilu diulang oleh mahkamah meski Presiden Bolivia sebagai petahana menang 1 putaran ketika bukti-bukti kecurangan semakin terbuka. Dan terakhir tahun 2004 di Ukraina terjadi juga pengulangan pemilu karena terbukti curang. Pembatalan pemilu di 4 negara itu adalah sejarah-sejarah baru buat mereka. Karena seperti Indonesia, negara-negara itu belum punya sejarah pemilunya diulang. Tetapi negara-negara seperti Kenya, Bolivia, Malawi, dan Ukraina berani dengan segala resikonya membatalkan hasil pemilu karena memang terbukti curang. Dan apa yang dilakukan oleh mahkamah di 4 negara yang membatalkan hasil pemilu karena terbukti curang itu bisa jadi referensi untuk Mahkamah Konstitusi kita di Indonesia untuk berani melakukan hal yang sama jika memang pemilu 2024 terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Mungkin inilah waktunya negara kita dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi pimpinan Hakim Soehartoyo menulis sejarah baru dalam demokrasi Indonesia. Dan kalau hakim-hakim di MK itu berani, tentu Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia internasional akan dijadikan sebagai patokan bagaimana demokrasi berjalan tanpa keberpihakan. Yang tambah menarik adalah dikabulkannya permintaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan menteri-menteri di sidang Mahkamah Konstitusi, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan bansos yang dianggap mengetahui proses pembagian bansos itu. Mereka adalah Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto, Menko Ekonomi, dan Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Kemanusiaan.
Para menteri ini sudah dikirim surat oleh Mahkamah Konstitusi dan mereka wajib hadir untuk menjelaskan kepada hakim dan kepada publik apa yang terjadi di pemilu 2024 berkaitan dengan pembagian bansos. Dan tambah menarik, ketika ada permintaan juga kepada Kapolri untuk hadir di sidang Mahkamah Konstitusi, juga permintaan untuk menghadirkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan bisa jadi ujungnya nanti Presiden Jokowi akan dipanggil untuk menjelaskan semua yang terjadi karena para menteri yang dipanggil ini adalah para pembantunya. Yang pasti semakin ke sini sidang di Mahkamah Konstitusi jadi menarik dan tidak membosankan. Meski mungkin KPU, Bawaslu, dan pengacaranya 02 bosan sehingga mereka sempat ketahuan tidur di ruang sidang. Harapan itu masih ada kawan meski hanya secercah saja. Tetapi apapun hasilnya, kita mendoakan yang terbaik. Karena sidang ini, poin utamanya bukan menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tetapi sebuah edukasi buat anak negeri tentang bagaimana berjalannya proses demokrasi. Jadi, kita ikuti terus sidang Mahkamah Konstitusi karena aktor-aktor utama akan segera muncul dan membuat sidang menjadi lebih menarik dan tajam. Gaspol.